Proses rekrutmen, seleksi dan penempatan disusun oleh Adelia Regita Darmawan nomor BP 19 10 11 5 5 3 1 01 97 dari M5. Pengertian rekrutmen. Rekrutmen adalah serangkaian proses mencari, menemukan, mengajak, juga menetapkan sejumlah orang, baik dari dalam maupun luar perusahaan, sebagai calon tenaga kerja dengan spesifikasi atau karakteristik khusus yang dibutuhkan perusahaan atau sebuah organisasi tersebut. Tujuan rekrutmen. Menurut Amirullah dan Hanafi, rekrutmen bertujuan menyediakan tenaga kerja yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Metode rekrutmen. Metode rekrutmen dibagi menjadi dua, antara lain, yang pertama metode rekrutmen dari dalam atau internal, yang kedua metode rekrutmen dari luar atau eksternal. Metode rekrutmen dari dalam yaitu meliputi yang pertama penempatan kerja, yang kedua inventaris keahlian, yang ketiga penawaran pekerjaan, dan yang keempat adalah rekomendasi karyawan. Metode rekrutmen dari luar atau rekrutmen eksternal meliputi institusi pendidikan, iklan atau media, agen pemerintah dan swasta. Prosedur rekrutmen. Menurut Niti Semito menjelaskan prosedur penerimaan tenaga kerja melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan surat lamaran yang disertai dengan lampiran persyaratan yang dibutuhkan, seperti ijazah terakhir, surat kelakuan baik dari polisi, surat keterangan dari kantor tenaga kerja, tidak terlibat gerakan terlarang, serta surat keterangan kesehatan. Yang kedua, setelah lamaran diajukan, maka diberikan tanda bahwa lamarannya sudah terdaftar oleh petugas yang berwenang pada instansi tersebut. Yang ketiga, pada saat ujian diadakan, adapun metodenya yang berupa menjawab soal dengan uraian atau esai, checkpoint, metode wawancara, penerimaan calon pegawai, serta status pegawai percobaan atau magang. Pengertian seleksi. Seleksi adalah proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Tujuan seleksi. Yang pertama, menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan atau pekerjaan. Yang kedua, memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Yang ketiga, mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penempatan pelamar sesuai minat. Yang keempat, memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Yang kelima, memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Tahap seleksi. Yang pertama, pengumpulan informasi. Kedua, prediksi. Ketiga, pengambilan keputusan. Dan keempat, penyediaan informasi. Langkah-langkah proses seleksi. Yang pertama, pemeriksaan awal. Yang kedua, pengisian formulir. Yang ketiga, penggunaan formulir. Yang keempat, pengujian atau testing. Pengujian ada dua, testing kepribadian dan minat tes kepribadian. Yang kedua, tes bakat dan prestasi tes bakat. Yang kelima, wawancara. Dan yang keenam, penempatan. Pengertian penempatan. Menurut Rifai, penempatan adalah mengelompokkan para karyawan pada posisi kerja tertentu. Hal ini khusus terjadi pada karyawan baru. Penempatan karyawan dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk. Yang pertama, promosi. Sebuah promosi terjadi ketika seorang karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan ke posisi yang lebih tinggi dalam hal pembayaran gaji, tanggung jawab, dan status keorganisasiannya. Yang kedua, mutasi. Mutasi disebabkan kebijakan dan peraturan manajer. Mutasi atas dasar prinsip the right man in the right job. Mutasi sebagai tindakan untuk meningkatkan moral kerja. Mutasi sebagai media kompetisi yang rasional. Yang ketiga yaitu demosi. Penugasan kembali dari seorang karyawan ke posisi pekerjaan yang lebih rendah dengan gaji atau upah yang lebih kecil, serta kualifikasi keterampilan dan tanggung jawab yang lebih rendah. Faktor yang mempengaruhi penempatan karyawan. Yang pertama, pertumbuhan perusahaan. Terjadi pengisian posisi pekerjaan baru, baik melalui promosi karyawan yang sudah ada atau yang baru sama sekali. Hal ini karena adanya pengaruh ekspansi bisnis yang sudah mampu menciptakan posisi pekerjaan baru. Yang kedua, reorganisasi.
Pembelian atau penjualan perusahaan atau merger dengan perusahaan lain akan mempengaruhi aktivitas Departemen SDM yang akan mempengaruhi keputusan penempatan karyawan. Yang ketiga, kecenderungan ekonomi umum. Jika kondisi ekonomi keseluruhan semakin baik, maka Departemen SDM akan proaktif dalam melakukan kegiatan seperti promosi, rekrutmen, dan seleksi karyawan baru. Yang keempat, RTC. Dalam situasi ini, para karyawan berada pada posisi tertekan dan terjadilah pemangkasan kelebihan karyawan. Hubungan antara rekrutmen, seleksi dan penempatan. Rekrutmen merupakan proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Dan seleksi adalah teknik pemilihan anggota baru dari kandidat yang tersedia. Penempatan merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seorang pelamar diterima atau ditolak. Tetap tidaknya atau adanya rolling kerja seorang pekerja ditempatkan pada posisi-posisi tertentu yang ada dalam suatu perusahaan. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.